Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Saat teduh kita hari ini masih tentang Ayub. Secara khusus di pasal 3 kita akan mendengarkan keluh kesahnya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ayat mas kita dari Ayub 3 ayat 24. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Saudara-saudara, siapa yang tidak mengenal Ayub? Saya yakin hampir sebagian kita pasti mengenal kisahnya. Tetapi yang penting adalah Alkitab menyebutnya sebagai orang saleh. Iblis menuduh Ayub saleh karena Allah memberkati dengan kekayaan. Dan iblis merampas semua yang dimiliki Ayub, semuanya tanpa sisa. Dan di pasal 3 ini Ayub mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dan ketika semua yang dimilikinya itu habis lenyap, bahkan tubuhnya pun kena penyakit yang parah sekali. Ayat 1 dituliskan begini. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat pertama ini. Alkitab dengan jelas menuliskan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Artinya apa? Artinya Ayub tidak sedang mengutuki Allah karena penderitaannya yang hebat itu. Tidak. Ayub tidak sedang bersungut-sungut kepada Allah dengan peristiwa yang dialaminya. Alkitab dengan teliti menuliskan bahwa Ayub mengutuki hari kelahirannya. Maaf ya saudara, jangan langsung disalah mengertikan. Konteks yang dimaksud bahwa Ayub itu sebenarnya mencurahkan segenap keluh kesahnya, isi hati dan perasaannya kepada Allah. Bukan ngutuki Allah, bukan bersungut-sungut kepada Allah, bukan demikian yang dimaksud. Ayub jelas disebutkan sebagai orang saleh, orang yang hormat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Tidak mungkin orang saleh akan berkonfrontasi dengan mengutuk Allah, tidak mungkin. Di sini Ayub justru mencurahkan isi hatinya, perasaannya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencurahkan isi hati dan perasaan kepada Allah tidak berdosa. Yang berdosa itu jika karena penderitaan maka kita mengutuki Allah. Orang yang mengutuki Allah bukan berasal dari Allah. Mari kita perhatikan sejenak sejak pasal 1 kitab Ayub. Sebelum nas yang kita baca ini, kita hampir menyimpulkan bahwa Ayub adalah manusia luar biasa. Ia tidak saja berhasil dalam segala segi hidupnya, tetapi ia juga berhasil menerima penderitaan bertubi-tubi dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ayub membuktikan bahwa tidak menganut teologi sukses. Seseorang dapat hidup saleh, takut akan Tuhan, jujur dan menjauhi kejahatan. Bahkan saat istrinya menganjurkan untuk mengutuki Allah, kesalehannya masih sangat mengagumkan. Pada nas ini boleh kita menyimpulkan bahwa si penutur kisah Ayub ingin sebenarnya memaparkan apa adanya Ayub, yaitu manusia biasa seperti saudara dan saya. Ayub bukan manusia sempurna. Ayub manusia biasa seperti kita. Ia juga memiliki kesedihan, ia juga memiliki penderitaan, ia juga mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya yang mungkin saja dirasakan tidak bisa ditanggung lagi. Reaksi wajar Ayub terungkap sesudah para sahabatnya berempati. Begitupun Ayub tidak menghujat Tuhannya. Keluh, ratap tangis adalah ungkapan wajar dari orang yang menderita. Alkitab tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Hanya sikap ini kalau dilakukan tidak beriman atau melawan Tuhan, barulah berdosa. Sebaliknya, jika disertai pengakuan akan kedaulatan Tuhan, justru menjadi penyataan iman. Untuk dapat beriman saat menderita,
Tuhan tidak menuntut kita menjadi manusia luar biasa. Saya ulangi saudara ya, untuk dapat beriman saat menderita, Tuhan tidak menuntut kita menjadi manusia luar biasa. Selamat ulang tahun Evelyn Edita. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.